Kita melanjutkan pengajian tafsir Al-Quran masuk pada ayat yang ke-78 surah An-Nahl, surah yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu Allah menjadikan pendengaran untukmu, wal absar, menjadikan penglihatan, wal afidah, dan hati nurani, la'allakum tashkurun, agar kamu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ayat ini merupakan lanjutan tentang dalil bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa. Lewat apa Allah menunjukkan keesaan kuasanya Allah? Lewat penciptaan manusia. Kita lihat bagaimana Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Artinya Allah itu melahirkan kita dari ibu kita, dari perut ibu kita. Jadi sekaligus menunjukkan bahwa kelahiran kita itu dari rahim wanita. Ini menunjukkan fitrah, keaslian, hakikat dan kudrat wanita itu adalah memang melahirkan. Dan perut ibu, Allah mengatakan min butuni ummahatikum, dari perut ibumu. Jadi memang di Quran itu perut ibu-ibu kita itu merupakan tempat yang memang sangat layak dan pantas untuk dimana kita bisa tumbuh berkembang dalam rahim ibu kita. Maka kodrat sifat wanita, sifat seorang ibu ini tidak bisa dimodifikasi. Karena ada tren di mana orang kemudian ingin bahwa mengandung itu tidak lagi pada seorang wanita, seorang ibu, tapi bahkan seorang pria dan seorang bapak. Ada kasus di mana seorang pria, seorang bapak ingin punya anak, tapi kemudian janganlah istri saya yang hamil, yang mengandung, cukuplah saya yang menggantikan posisinya. Akhirnya dimodifikasi dengan teknologi kedokteran, maka yang mengandung itu bukan lagi istrinya sebagai wanita dan ibu, tapi dia sebagai pria dan bapak. Tapi apa yang terjadi? Bahwa tempat di mana tumbuh berkembangnya jabang bayi dalam rahim itu hanyalah yang paling tepat pada seorang ibu, bukan pada seorang bapak. Tidak berhasil uji cobanya. Makanya Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, kita lahir dari perut ibu, bukan perut bapak, karena bapak kodratnya tidak bisa mengandung, apalagi melahirkan. Teknologi apapun gagal untuk memodifikasi kuasa Allah. Ini kuasa Allah untuk ibu-ibu. Makanya begitu terhormat, begitu mulianya ibu-ibu. Ibu-ibu kita, istri-istri kita. Makanya ujar Nabi ketika ditanya kepada siapa kita harus mengabdi, ujar Nabi, ibumu. Kepada siapa lagi? Kepada ibumu. Siapa lagi? Kepada ibumu. Siapa lagi? Baru bapakmu. Begitu mulianya seorang ibu-ibu, karena sudah mengandung dan melahirkan kita sebagai anak. Cuman jangan dipeleset. Kepada siapa kita mengadu? Kepada siapa kita harus berbakti? Kepada ibu, satu dah. Kepada siapa lagi? Ibu, dua sudah. Kepada siapa lagi? Tiga. Jadi berapa tuh ibu tuh? Tiga. Kepada siapa lagi? Bapak. Jadi tiga ibu, satu bapak. Jadi jangan kemudian dipleset bahwa kalau begitu satu bapak itu dengan tiga
ibu atau 3 istri. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama yang perlu kita pahami, bahwa kenapa Allah itu menggunakan bahasa Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, karena memang seorang ibu dan perut dan rahim itu adalah tempat yang memang kodrati, tidak bisa dimodifikasi dengan teknologi apapun. Wa ja'alnahu fi qararin makin. Apa yang terjadi, bahwa tempat atau rahim seorang ibu adalah tempat yang kokoh, aman dan kokoh. Itulah kuasa Allah, tidak bisa digantikan dengan tabung, bayi tabung misalkan, tidak bisa, tidak sekokoh sebagaimana tempat yang ada dalam rahim seorang ibu. Jamaah rahimakumullah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Imam Hamzah dan Al-Kisai membaca ummahatikum itu dengan kasrah hamzah. Immahatikum, ini cara baca saja. Wallahu akhrajakum min butuni immahatikum. Jadi mun ada orang membaca dengan kasrah pada hamzah, itu cara baca Hamzah, Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai. Sementara imam yang lain tetap membaca dhammah pada hamzah, ummahatikum. Yang kedua, la ta'lamuna syai'a, ketika manusia itu lahir dari rahim seorang ibu tidak punya pengetahuan sedikit pun. Tidak ada ilmu sedikit pun yang dia bawa ketika manusia itu terlahir dari rahim seorang ibu. Jadi nol, kosong. Jangankan ilmu yang dibawa ketika lahir bertelanjang bulat, tidak membawa pakaian apa-apa, lebih-lebih tidak membawa perhiasan. Kelahiran manusia tidak punya pengetahuan sedikit pun, apalagi harta, termasuk gelar. Tidak ada orang lahir langsung bergelar profesor, doktor, tidak ada. Lahir semuanya nol, kosong, tidak ada ilmu, bahkan tidak ada harta, juga tidak ada pangkat jabatan. Nol, semua manusia sama. La ta'lamuna syai'a, tidak punya pengetahuan apa-apa. Begitu manusia lahir nanti baru Allah beri pengetahuan. Kalau sudah tahu awal kelahiran kita adalah nol, kosong, tidak punya ilmu apa-apa, lalu sekarang berilmu, mengapa harus bersombong diri dengan ilmu yang ada? Orang yang berilmu itu semakin ilmunya tinggi, semakin dalam, ujar orang Bahri, seperti falsafah padi kan, semakin padat merunduk. Semakin orang berilmu tinggi, luas dalam, semakin dia khusyuk, tunduk, tawadhu, tidak membanggakan diri, tidak sombong. Jadi tidak ada kesombongan intelektual, tidak ada dalam kepintaran itu yang harus disombongkan, karena ilmu itu sedikit sekali Allah berikan kepada kita. La ta'lamuna syai'a, tidak punya pengetahuan apa-apa. Ya marihabakumullah, mengapa penggunaan kata-kata ilmu yang disebutkan kalau manusia lahir tidak punya ilmu apa-apa? Kenapa tidak Allah sebutkan manusia ketika lahir tidak punya harta sedikit pun? Atau ketika manusia lahir, kenapa tidak disebutkan bahwa dia lahir tidak punya pangkat jabatan sedikit pun, tapi tidak punya ilmu sedikit pun? Karena ilmu itu segalanya. Ingat kata-kata Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, apa yang paling penting, ilmu kah, harta kah? Ujar Ali bin Abi Thalib, ilmu. Yang lebih penting bukan harta. Makanya muncul kata-kata yang kemudian dikutip pula oleh Imam Asy-Syafi'i dalam manaqibnya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang hendak dunia, dunia ini kan simbol harta, kekayaan, pangkat jabatan. Barang siapa yang ingin harta termasuk pangkat jabatan, fa'alaihi bil ilmi,
raih tuh ilmunya. Tidak bisa kita kaya raya dan harta kalau tidak ada ilmu bagaimana cara meraihnya. Makanya perlu ilmu ekonomi, perlu bisnis, perlu tata kelola manajemen keuangan, supaya kita bisa mendapatkan harta benda, harta kekayaan. Demikian pula pangkat jabatan, ada ilmunya. Maka belajar ilmu politik, bagaimana menguasai massa, bagaimana kemudian mempengaruhi massa, bagaimana kemudian mengarahkan massa, ilmunya ada. Barang siapa yang hendak dunia, kata Ali bin Abi Thalib, maka ilmu, itulah pentingnya ilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang hendak akhirat, akhirat itu kan simbol surga, kebahagiaan. Kalau kita hendak bahagia pada kehidupan akhirat, hendak masuk surga berilmu. Tidak akan mungkin orang bisa masuk ke dalam surga dengan kebahagiaan tanpa ilmu. Tambah ibadah, beramal. Kalau bukan karena ilmu bahwa kita sudah bisa menjalankan ibadah itu dengan baik, tidak akan bisa diterima ibadah kita, dan dengan ibadah itu tidak bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Pentingnya ilmu kan di situ. Jadi ibadah apapun kalau tidak ada ilmunya, ibadah bisa tertolak. Sia-sia ilmu ibadah kita kalau tidak ada ilmunya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak sia-sia. Perlu ilmu. Sembahyang, ada ilmu sembahyang. Apa ilmu sembahyang? Satu, waktunya jelas. Kita mau kuda subuh, ada waktunya. Jangan bersubuh jam 2 malam, belum tiba saatnya. Ini ada kisah itu kan, di masjid tidak ada jamaah. Maghrib dia ada jamaahnya, dah azan. Isya tidak ada jamaahnya, subuh tidak ada jamaahnya. Macam apa caranya supaya orang datang ke masjid? Jam 2 malam azan lah sudah. Datang orang, Pak. Datang, ramai datang ke masjid. Ternyata datang bukan sholat, tapi datang bertanya, wahai kaum atau muadzin, kenapa kau azan di jam 2 malam? Ini kan belum waktunya. Apa gilakah kamu? Jam 2 malam kok sudah azan subuh pula. Jadi ujar muadzin, ujar kaum tadi, aku dah azan beberapa kali. Maghrib azan dik datang, isya azan dik datang, subuh azan apalagi mendik datang. Begitu aku azan di jam 2 malam, kenapa kau datang? Kalau kau mengatakan aku gila, siapa yang gila? Itu kisah. Jamaah rahimakumullah. Jadi ilmu itu penting. Ilmu yang menghantarkan kita pada keselamatan ibadah. Dan dengan ibadah yang selamat dengan ilmu itulah menghantarkan kita pada kehidupan akhirat kalau ada ilmu. Nah, oleh karena itu alhamdulillah kapanpun dimanapun kita terus bersemangat belajar, menuntut ilmu. Halakah majelis semacam ini kan merupakan satu di antara sekian banyak cara dan media di mana kita bisa menambah ilmu kita. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terbatas untuk kita mencari menuntut ilmu. Jadi Nabi, cari ilmu itu mulai kita lahir sampai kita meninggal. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, sampai menjelang kematian tetap kita akan dituntut untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah kita bisa sama-sama belajar dalam rangka mencari dan meraih ilmu pengetahuan. Jamaah rahimakumullah. Begitu ditanya Ali bin Abi Thalib, apa yang lebih mulia, ilmu ke dengan harta? Ilmu, ya. Ali bin Abi Thalib. Jadi penting ilmu. Di mana keutamaan ilmu itu? Ilmu segalanya. Kalau kita hendak dunia, ilmu. Hendak akhirat, ilmu. Hendak kedua-duanya, ilmu. Ujar Ali bin Abi Thalib, ilmu itu kan warisan para nabi.
ilmu. Ingat kasus Nabi Sulaiman ketika ditawari, wahai Nabi Sulaiman, kau hendak ilmu kan hendak harta? Ujar Nabi Sulaiman, aku ilmu saja. Begitu dia diberi ilmu, maka harta otomatis dapat. Itu hebatnya ilmu. Cari ilmu, harta otomatis. Tapi cari harta, tidak otomatis dapat ilmu. Ilmu warisan para nabi. Sementara harta warisan Fir'aun, warisan Qarun yang dulu pernah kita bahas, ditenggelamkan dengan harta bendanya ke perut bumi yang dalam. Ilmu itu bisa menjaga, memelihara kita. Mun harta kita yang menjaga. Repot orang berharta karena kita yang disibukkan dengan harta kita sendiri. Kita yang menjaga harta. Tapi ilmu yang menjaga kita. Orang yang berilmu itu kalau ilmunya digunakan malah bertambah. Tapi kalau harta digunakan, dipakai, bisa berkurang, bahkan habis. Ilmu itu kalau orangnya nganggur, tidak bekerja apa-apa, nganggur, ilmu tidak akan hilang, tidak akan berkurang. Tapi harta, mungkin kita nganggur, di bekerja, harta berkurang, bisa habis karena nganggur. Orang yang banyak ilmu biasa disebut dengan dermawan, alim. Tapi orang yang banyak harta biasanya orang menyebut orang pelit, bakhil. Pantas saja pang bunyi sidatu kaya raya, pelit. Nah itu orang yang banyak harta itu sebutannya biasanya bakhil, pelit. Tapi orang banyak ilmu, dermawan. Ya marhamakumullah, orang yang berilmu itu hatinya lega, tenang perasaan, luas lapang dada. Orang berilmu karena tahu cara mengatasi. Ada masalah, tidak ada masalah, ilmu sabarnya ada. Itu ilmu. Lapang, tenang hati, jiwa. Tapi orang yang berharta, sesak rasanya hati. Kenapa jadi sesak? Kepikiran. Dan pada kehidupan akhirat kelak, ilmu itu bakal bisa menjadi syafaat buat kita, yang bisa menolong menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Ilmu tidak dihisap, bahkan dia yang membantu menyelamatkan kita. Tapi harta dihisap. Dari mana harta kita? Kita dapatkan dari cara yang halalkah, yang haramkah? Kemana harta kau gunakan? Untuk kebaikankah, untuk hura-hurakah, atau untuk kemaksiatan? Dihisap. Amun harta, tapi amun ilmu, justru dia yang bisa menjadi penyelamat hidup kita. Itulah ujar Imam Ali bin Abi Thalib, dan kemudian dikutip oleh Imam Asy-Syafi'i, bahwa antara ilmu dengan harta jauh lebih mulia ilmu ketimbang harta. Mon orang berilmu, harta jangan dipikirkan, datang seorang. Tapi mon harta saja, ilmu tidak bakal otomatis kita dapatkan. Ya marhimakumullah, itulah kenapa Allah mengatakan la ta'lamuna syai'a, tidak punya ilmu apa-apa. Bagaimana kemudian manusia itu bisa punya ilmu, meraih ilmu pengetahuan? Ada tiga. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah menjadikan pendengaran buat kita. Maka dengan pendengaran itu kita bisa meraih pengetahuan. Maka muncul ilmu pendengaran, pengetahuan pendengaran lewat suara. Bukankah suara yang kita tangkap itu kemudian menjadi informasi pengetahuan untuk kita? Dan Al-Quran itu merupakan salah satu ilmu pendengaran, karena dia dibacakan dan disuarakan, dan kemudian kita mendengar bacaan itu. Dengan itu kita tahu tentang ilmu Al-Quran.
Maka agar orang bisa punya ilmu, Allah beri kemampuan mendengarkan. Perlu kita pahami kenapa Allah mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a, ku jadikan pendengaran, bukan ku jadikan telinga. Yang kita tahu telinga fungsinya mendengar, tapi Allah mengatakan ku jadikan pendengaran, karena pendengaran lebih penting dari sekedar telinga. Makanya Allah tidak mengatakan ku jadikan telinga, tapi ku jadikan pendengarannya. Karena banyak orang yang punya telinga, telinganya besar tapi tidak bisa mendengar. Walaqad dzara'na li jahannama katsirin minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak mendengar. Itu masalahnya. Dipadahi, dimaasi. Orang kafir itu ketika Nabi itu menyampaikan wahyu tentang kebenaran dan kebaikan, mereka tidak mau mendengar. Apakah mereka tidak punya telinga? Punya telinga, telinganya besar, tapi tidak mau mendengarkan. Maka Allah langsung kepada fungsinya, bukan kepada alatnya. Allah menjadikan pendengaran, karena fungsi itu lebih penting ketimbang alat. Telinga memang alat, tapi fungsinya adalah supaya mendengar. Jadi banyak di akhirat orang disiksa karena dia punya telinga, tapi telinga tidak digunakan untuk mendengar nasihat, kebaikan dan kebenaran. Orang kafir itu telinganya disumbat. Fi udhunihim waqra, di telinga mereka itu ada sumbatan. Amun telinga disumbat, bagaimana kemudian nasihat bisa masuk? Dan yang di dalam tidak bisa keluar. Telinga disumbat. Yang kedua adalah Allah menciptakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, penglihatan. Allah menjadikan penglihatan manusia. Allah tidak mengatakan ku jadikan mata, tapi ku jadikan penglihatan, karena memang fungsi mata adalah melihat. Tapi banyak kemudian kata Allah, orang yang punya mata, matanya melek, tapi tidak bisa melihat tentang kebaikan dan kebenaran, tidak bisa melihat tanda kuasa Allah. Maka Allah mengatakan ku jadikan penglihatan manusia, bukan ku jadikan mata, karena banyak orang punya mata tapi tidak bisa melihat dengan baik dan benar. Itulah yang digambarkan pada kondisi orang-orang kafir, di mana mata mereka itu dibungkus. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Mata dibungkus. Ada perbedaan kalau telinga itu disumbat, ditutup, tapi kalau mata dibungkus. Itu rahasia bahasa Al-Quran. Telinga ditutup, disumbat, tapi kalau mata dibungkus. Kalau ditutup, itu menghalangi. Karena sifatnya adalah satu arah. Sekali tutup, maka semua fungsinya akan hilang. Pendengaran. Manusia mendengar dengan satu alat pendengaran berupa telinga. Dia bisa menangkap 360 derajat. Telinga nih bisa menangkap suara dari 360 derajat. Itu satu telinga. Makanya Allah mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a. As-sam'a itu bentuknya mufrad. Allah menciptakan fungsi satu pendengaran. Tapi karena dengan satu pendengaran, satu telinga bisa menangkap sekian banyak, maka Allah cukup mengatakan dikunci, ditutup telinga, maka semua fungsi untuk menangkap semua area dengan 360 derajat itu akan terhenti. Itulah fungsinya. Dengan gaya bahasa Allah menutup telinga. Tapi mata itu dibungkus. Manusia punya mata. Mata ini kalau mata di depan hanya bisa melihat yang di depan saja. Tapi di belakang tidak bisa. Mata tidak 360 derajat. Direksi
penglihatannya, cukup terbatas. Jadi mata ini melihat yang di depan saja, yang di belakang tidak kelihatan, yang di samping pun tidak kelihatan. Maka agar bisa kemudian manusia itu punya penglihatan dengan area yang luas sebagaimana luasnya telinga, maka Allah tidak cukup mengatakan kuciptakan, kujadikan satu mata, tapi banyak mata agar bisa melihat banyak sudut, banyak arah. Maka Allah mengatakan wa ja'ala lakumul absar, kujadikan manusia itu penglihatan. Mata itu banyak, makanya ada mata-mata, karena tidak cukup satu saja. Ketika Allah ingin mengunci fungsi mata tidak melihat, maka Allah mengatakan dibungkus mata itu, bukan lagi ditutup. Amun ditutup hanya bagian depan, yang di belakang masih bisa melihat karena ada mata belakang. Ditutup bagian belakang, bagian depan masih bisa melihat karena yang tertutup hanya bagian belakang. Tapi kalau bahasa Quran, mata-mata manusia itu, fungsi mata-mata manusia, fungsi penglihatan manusia dibungkus. Yang namanya membungkus itu adalah seluruh bagian, maka tidak ada lagi fungsi yang bisa digunakan untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar lewat penglihatan manusia. Jamaah rahimakumullah, itulah alat atau media di mana manusia bisa meraih pengetahuan. Yang terakhir adalah hati, al-afidah, hati nurani. Apa yang kita pahami lewat mata yang kita tangkap, apa yang kita pahami lewat telinga yang kita dengar, itu diolah oleh hati nurani. Ilmu itu kemudian menjadi ilmu kalau diolah oleh hati nurani. Hati nurani ini tidak pernah berdusta. Al-afidah ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak pernah berdusta. Maka ilmu yang sesungguhnya ialah ilmu yang kalau mata melihat, telinga mendengar, diolah oleh hati manusia. Hati nurani yang mengolahnya sehingga benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada ilmu yang tidak bermanfaat, artinya ilmu tidak sampai ke hati nurani. Sebatas penglihatan, sebatas pendengaran saja. Paling masuk ke otak, tapi tidak ke hati nurani manusia. Jamaah rahimakumullah, ujung-ujungnya adalah la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah. Kita diajak kembali menyadari kita lahir tidak ada ilmu apa-apa, kosong. Lalu Allah beri media telinga, tapi dengarkan. Allah beri mata, tapi lihat. Allah beri hati, pahami. Begitu besar nikmat Allah kepada kita sebagai bukti wujud kuasa dan esanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun sudah kita menjadi orang yang berilmu, maka kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.